Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan kajian online bersama guru kita Al Ustadz Roni Nurismansyah hafizallahu taala. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah memasuki di pertemuan yang ke-9 dalam pembahasan kitab Kaifa Tuwajihul Ibtila, kaidah dalam menghadapi musibah, yang mana Masya Allah di kitab ini banyak sekali kaidah-kaidah yang kita dapati tentang bagaimana cara kita untuk menghadapi musibah. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, kajian malam ini tidak hanya dari Al-Madinah TV yang menyiarkannya, namun disiarkan ulang juga ataupun disiarkan langsung bersama dengan Sriwijaya Mengaji, Roja Darussalam, dan disiarkan ulang oleh Radio HQFM 103,5 Jayapura. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, di akhir kajian insyaallah ta'ala kita akan buka sesi tanya jawab seperti biasanya, yang mana Anda bisa bertanya melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif di 082278175837. Baik, saya ulangi kembali, bagi yang ingin bertanya di akhir kajian, yaitu di sesi tanya jawab, bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif 082278175837 atau di media-media lainnya. Tayyib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, kita coba untuk hubungi Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Nah, Thayyib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Ustadz di sini dengan via telepon, yang mana Ustadz berada di rumahnya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Al Ustadz, kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua untuk bersama meski terpisah jarak dan waktu. Kita sama-sama bersama untuk belajar mengkaji sebuah kitab yang sangat sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini, yaitu kitab Kaifa Tuwajihul Ibtila, bagaimana engkau menghadapi ujian dan cobaan, yang dikarang oleh Syekh Amir Muhammad Amir Al-Hilali, yang sekarang kita masih berbicara tentang kaedah-kaedah dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian cobaan yang kita alami dalam hidup kita. Sekarang kita masuk, ya, selain yang perjumpaan kita yang ke-9, kita masuk sebuah kaedah yang ke-18, yaitu kaedah bahwasanya kita harus mengetahui dan meyakini bahwasanya rencana jahat akan kembali kepada pelakunya. Jadi terkadang kita ditimpa ujian dan cobaan itu berasal dari pihak luar, dari orang-orang, dari manusia. Karena kita pahami bersama bahwasanya terkadang dalam hidup ini kita ditimpa ujian dari orang-orang terdekat kita. Mungkin dari keluarga kita, dari teman kita, dari orang-orang yang memusuhi kita, yang menyakiti hati kita, baik mencela kita, memfitnah kita, menuduh kita, merampas harta kita, mengkhianati kita, musuh kita dari belakang, atau dibicarakan buruk oleh orang-orang yang kita berikan kepedulian, atau hal-hal yang lainnya. Atau kita disakiti, dizolimi, kita dihinakan, kita diberikan
rencana jahat atau makar atau tipu daya. Maka pesan Syekh di sini, janganlah kita bersedih dan berduka cita, karena rencana jahat, ya, perbuatan jahat itu pasti akan kembali kepada pelakunya. Kenapa kita sakit hati? Karena kita ingin membalas perbuatan buruk tersebut. Kenapa kita merasa bersedih? Karena kita menganggap kewajiban kita membalas keburukan orang lain terhadap kita. Padahal di antara yang harus kita pahami bersama, bahwasanya cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rencana jahat, ya, menimpakan rencana jahatnya, ya, menimpakan membalas rencana jahat orang yang berbuat jahat kepada kita, menimpakan keburukan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ada sebuah pepatah mengatakan, man hafara hufratan li akhihi waqa'a fiha. Siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, niscaya dia yang akan terperosok jatuh ke dalam lubang itu sendiri. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi tugas kita itu bukan membalas keburukan. Tugas kita itu bersabar. Tugas kita itu, ya, adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Ini diantara keindahan yang Allah Subhanahu wa taala sadarkan dalam agama kita. Adapun untuk membalas keburukan, hal-hal yang menyakitkan, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Karena Allah Maha Adil. Allah tidak akan membiarkan kejahatan menang. Allah tidak akan membiarkan keburukan itu menjadi juara. Esok lusa atau nanti di hari kiamat, Allah akan balas keburukan dengan keburukan. Itu di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir 43, wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Rencana jahat itu tidak akan menimpa kecuali orang yang merencanakan itu sendiri. Artinya senjata makan tuan. Setiap perbuatan buruk seseorang kepada orang lain itu adalah senjata makan tuan yang entah kapan pasti akan kembali kepada dirinya. Pasti akan kembali melukai dan menyerang. Dalam surat At-Tariq ayat 15 sampai 17, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Orang-orang kafir membuat tipu daya yang jahat, dan aku pun, kata Allah, membuat rencana dengan sebenar-benarnya, membalas rencana jahat mereka. Famahilul kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu biarkanlah orang kafir itu, ya, tangguhkanlah mereka barang sesaat, biar Allah yang membalasnya. Dalam surat An-Naml ayat ke-50 dan 51 kata Allah Subhanahu wa taala, wa makaru makron wa makarna makron wa hum la yash'urun. Mereka membuat rencana jahat dan kami pun merencanakan, ya, rencana pula untuk mereka, sedang mereka tidak menyadarinya. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in. Maka lihatlah bagaimana akibat rencana buruk mereka, dan kami akan binasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Dalam surat Al-An'am ayat ke-123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Seperti itulah kami mengadakan pada setiap negeri ada akabir mujrimiha, orang-orang jahat, orang-orang buruk yang besar yang mereka melakukan tipu daya makar dalam negeri tersebut. Wa ma yankuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Tapi mereka itu tidaklah memperdaya melainkan diri mereka sendiri. Tidaklah berbuat buruk melainkan akan kembali kepada mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. Dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah mengatakan, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala
Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa taala, memperdaya Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lah yang membalas tipu daya mereka, membalas tipuan mereka. Dan kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan rasa malas. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-9 Allah mengatakan, "Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Mereka hendak menipu Allah, memperdaya Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu dan memperdaya diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya, di antaranya adalah ayat surat Ibrahim ayat ke-46. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu jibal." Mereka berbuat makar yang besar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada pula makar yang besar. Dan sesungguhnya makar tersebut sangat besar, sampai gunung-gunung pun lenyap karenanya. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat ke-127 128, "Wala tahzan 'alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Janganlah kalian bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula engkau bersempit dada terhadap tipu daya mereka, terhadap makar mereka. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam surat Yasin ayat ke-76, "Wa ma yahzunka qauluhum." Janganlah ucapan mereka membuatmu sedih. "Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan rahasiakan, serta apa yang mereka nyatakan dan tampakkan. Dalam surat Al-Hijr ayat 95 Allah mengatakan, "Inna kafainakal mustahzi'in." Sesungguhnya kami menjagamu dari keburukan orang-orang yang suka mengejek dan memperolok-olok. Dalam surah An-Nahl 34, "Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Mereka akan ditimpa azab yang selalu mereka olok-olokkan, yang selalu mereka ejek. Dan cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat 67, "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah lah yang menjagamu dari gangguan manusia. Jadi ketika musibah dan ujian itu berasal dari perbuatan jahat buruk orang-orang di sekitar kita, maka biarkanlah mereka berbuat kejahatan, keburukan kalau memang kita tidak bisa mampu menasihatinya. Dan ingatlah Allah Maha melihat apa yang mereka perbuat, dan Allah tidak lalai dari setiap kezaliman dan perbuatan jahat. Allah Maha adil. Allah pasti akan membalas keburukan-keburukan, sehingga hati kita menjadi tenang, karena bukan urusan kita untuk membalas keburukan. Tujuan kita adalah memberikan yang terbaik, menunaikan kewajiban kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Adapun hak kita, itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disakiti suami, maka jangan merasa kita seorang istri harus membuat atau membalas keburukan suami. Cukuplah kita jadi istri yang salehah, hak kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang menyakiti hati kita, jangan berpikir bagaimana cara agar dia disakiti juga, mendapat perlakuan hal yang sama. Itu tidak akan menjadikan kita bahagia. Fokuslah kepada apa yang bisa kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan biarkan Allah Subhanahu wa taala yang membalas segala makar dan tipu daya, perbuatan jahat dan perbuatan buruk orang-orang lain. Kemudian kaidah yang selanjutnya, kaidah yang ke-19, yaitu kita harus mengetahui dan menyadari bahwasanya maslahat dan mafsadat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya itu hanyalah sebab-sebab yang Allah sendiri yang menakdirkannya.
Sebab ada dua. Yang pertama sebab syar'i, yang kedua sebab kauni. Sebab syar'i itu adalah sebab yang ditetapkan oleh syariat, Al-Quran dan Sunnah. Contoh, kalau pengen rezeki dilapangkan, maka sebabnya dengan bertakwa. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar dari problem yang dia timpa, dan yang kedua Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau pengen dapat rezeki yang banyak, sebab syar'inya bertakwa. Adapun sebab kauni adalah sebab berdasarkan adat kebiasaan secara ilmiah, seperti contohnya ingin mendapat rezeki, sebab kauninya bekerja. Ingin lapar, sebab ingin kenyang, sebabnya makan. Ingin memiliki anak, sebabnya menikah. Ingin pintar, sebabnya belajar. Itu sebab-sebab yang secara ilmiah. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwasanya bahaya, manfaat, kebaikan, keburukan, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengurus segala hal. Di tangan Allah lah kemuliaan, di tangan Allah pula kehinaan. Di tangan Allah lah manfaat, dan di tangan Allah lah mafsadat. Allah mengangkat seseorang derajatnya, dan Allah yang menghinakannya. Allah yang memegang segala urusan, Allah juga yang melepasnya. Tidak ada seorang pun yang mampu menimpakan bahaya kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang memberikan manfaat kebaikan kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah udah kasih, dan nggak ada yang kasih kalau Allah udah mencegah. Ini diantara hal yang harus kita pahami. Ingin menguatkan keadaan kita yang terdahulu tentang bahwasanya segala ujian, cobaan, musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita menjadi tenang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala urusan. Allah yang mendatangkan kebaikan dan keburukan, Allah yang menurunkan penyakit, dan Allah juga yang akan mengangkatnya. Allah yang menimpakan wabah, dan Allah juga yang akan menghilangkannya. Tugas kita adalah bersabar, berdoa, berikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-38, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dzurri am aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah wahai Muhammad, apa pendapat kalian tentang apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila Allah menginginkan hendak mendatangkan kemudaratan, bahaya, apakah ada mereka berhala-berhala itu bisa menghilangkan dan menolak bahaya yang Allah ingin datangkan? Dan seandainya Allah ingin mendatangkan kebaikan, rahmat, kasih sayangnya, ada nggak mereka bisa berhala-berhala tersebut menahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan hendaklah orang-orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah mereka bertawakal. Dalam surat Yunus ayat 107, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah ingin menimpakan keburukan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya, menolaknya. Dan kalau kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Allah menginginkan kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surat Fatir ayat kedua, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di." Apa saja yang Allah berikan, bukakan kepada manusia berupa rahmat, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, tidak ada satupun yang bisa melepaskannya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara pokok kaidah yang harus kita pahami, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, dia berkata, Nabi bersabda, wa'lam, ketahuilah, annal ummata la yajtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau semua umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, maka ingatlah mereka tidak akan bisa kecuali sesuatu yang emang Allah sudah takdirkan dan tetapkan untukmu. Walau ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau mereka bersumpul dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, semua manusia yang paling kuat, yang paling perkasa ingin menimpakan keburukan kepada kita, mudarat kepada kita, membahayakan kita, maka mereka tidak akan pernah bisa kecuali apa yang Allah emang takdirkan kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran takdir sudah kering. Artinya semua sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sehingga ketika kita memahami kaidah yang luar biasa ini, maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala, karena punya Allah kerajaan langit dan bumi. Kata Allah dalam surah Ali Imran 109, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Dalam surat Hud ayat ke-123, walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi. Punya Allah lah hal-hal yang gaib ya di langit dan di bumi, dan kepadanya lah urusan dikembalikan semuanya. Dan sembahlah ia, bertawakallah kepadanya. Dalam surat Yusuf ayat 21, Allahu ghalibun ala amrihi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Allah berkuasa terhadap urusannya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kita harus memahami bahwasanya mudarat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan cemas terhadap musibah yang menimpa kita. Kita tidak akan takut dengan takut yang berlebihan kepada makhluk atau kepada penyakit maupun wabah yang sedang menimpa kita. Karena semua itu tunduk di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bahagia, bahwa kita memahami kaidah ini, kita akan jadi manusia yang bahagia dan berani. Tidak ditimpa rasa takut yang berlebihan, rasa cemas, karena kita meyakini Allah lah yang mendatangkan manfaat, dan Allah lah juga yang mendatangkan mudarat. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah kita ini sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita seperti biasa. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ya, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bahwasanya ujian kalau kita sabar menjalaninya bisa berubah menjadi nikmat dan karunia. Dan kita harus memahami bahwasanya ketiran yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuatu yang harus kita alami dan pasti kita temui. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmunya pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita lanjut ke pertanyaan, sudah masuk yang pertama. Ustadz, jika puasa nanti masih seperti ini keadaannya, bagaimana melaksanakan sholat tarawih? Syukran Ustadz. Iya. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Kata Nabi SAW, "Man shallama al-imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lail." Siapa yang sholat bersama imam, maksudnya sholat tarawih, sampai imam selesai, maka dia mendapatkan pahala sholat semalam untuk disriwayat Tirmidzi. Artinya hukum asal sholat tarawih itu berjamaah di masjid.
Akan tetapi seandainya waliyahzubillah Allah menakdirkan menguji kita, memberikan kita cobaan dengan tidak adanya sholat tarawih berjamaah di masjid, maka kita diperbolehkan melakukan sholat tarawih di rumah, baik berjamaah maupun sendirian. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mencatat kebaikan kepada kita, ya, karena kita meninggalkan sholat tarawih jamaah di masjid itu karena udzur yang dibenarkan, karena wabah yang menimpa kita. Meskipun kita tetap berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa sholat tarawih jamaah bareng-bareng di masjid. Allah Ta'ala. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga dapat didengar baik oleh pendengar yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah dibolehkan belanja online di dalam masjid? Apakah bisa disamakan dengan larangan berjual beli di masjid? Syukran Ustadz. Ya. Di dalam Islam dilarang kita untuk jual beli dalam masjid, karena masjid adalah sukul akhir, asalnya akhirat. Dan Nabi SAW memerintahkan, ya, kita kalau kita melihat orang yang jual beli di masjid, kita doakan, ya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan, ya, kepadanya. Artinya terlarang. Dan pendapat yang lebih tepat adalah larangan ini menunjukkan keharamannya sebagaimana kaidah fikih, ya, an-nahyu yufidu tahrim. Larangan itu hukum asalnya menunjukkan keharaman. Dan di antara bentuk jual beli adalah memesan barang, ya, order di dalam masjid meskipun dengan transaksi online, sehingga tidak boleh kita bertransaksi online baik memesan maupun mengiyakan pesanan di dalam masjid. Allah Ta'ala. Baik Ustadz, syukran atas jawabannya. Semoga dapat didengar baik oleh sang penanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ana punya kebun karet 1 hektar lebih. Letak kebun saya di pinggir jalan utama. Kondisi pohonnya masih muda. Terus mau dijual ke kakak saya. Terus saya minta kakak saya untuk mencarikan kebun baru dengan luas 2 hektar. Kondisi pohon yang sama, tapi dengan uang dari kakak saya yang beli kebun. Saya tidak nambah uang lagi. Jadi gimana hukum tanah yang 1/2 hektar lebih itu Ustadz? Gimana? Ada seorang Dia punya tanah 1 hektar lebih. Ya. Terus dijual ke Dijual kakaknya. Ya. Dia minta kakaknya untuk carikan yang 2 hektar. Jadi barter, ya? Ya, sepertinya barter ini, Tan. Ya. Nggak masalah misalnya. Nah, di antara jual beli itu adalah barang dengan barang. Jadi barter itu adalah bagian dari jual beli. Jadi jual beli itu, ya. Tapi yang di barter itu lebih 1/2 hektar Ustadz ini. Nggak masalah. Nggak masalah, Nam. Iya. Yang penting sama-sama ridho. Innamal bai'u an taradin. Yang penting jual beli itu sama-sama ridho. Iya. Nah, Ustadz. Karena tidak ada, bukan komoditi ribawi sehingga penambahannya tidak masalah. Ya. Baik Ustadz. Cukup insya Allah. Ya. Mungkin bisa ditutup dulu Ustaz. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, maka kita amalkan dan jadi pemberat amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya pada malam hari ini. Semoga dapat didengar baik oleh pendengar kita pada malam hari ini dan mendapatkan banyak faedah, dan semoga apa-apa yang dipelajari malam hari ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, yang mana ilmu tersebut
bisa untuk kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa kami telah menemani Anda semuanya kurang lebih setengah jam, yang mana di setengah jam ini Masya Allah banyak sekali kaidah-kaidah yang mungkin kita dapat ataupun ilmu yang kita dapat, Masya Allah. Semoga menjadi tambahan ilmu kita dan semoga kita mengamalkan apa-apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah selesai sudah kajian kitab Kaifa Tuwajjihul Ibtila untuk pertemuan yang ke-9 bersama guru kita Al-Ustadz Roni Nurismansyah Hafizahullah Ta'ala, yang mana kajian ini Masya Allah insya Allah akan terus berlanjut di pukul ataupun di waktu yang sama, di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa juga Ramadan telah sebentar lagi menghampiri kita, yang mana dalam keadaan seperti ini tentu kita ketahui bersama, yang mana kita mungkin tidak bisa untuk sholat tarawih atau semacamnya. Semoga hal-hal tersebut tidak terjadi di kemudian hari, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah ini agar kita bisa beribadah dengan nyaman dan aman di bulan Ramadan nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dan melindungi para tim medis yang bekerja Masya Allah pagi dan malam mungkin, yang mana mereka berjuang untuk pasien-pasien yang tertimpa virus saat ini. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, saya ingatkan kembali, bagi yang ingin bertanya bisa langsung hubungi di nomor interaktif 082278175837 atau bisa dihubungi di media-media yang ikut relay pada kesempatan kajian kita kali ini. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa-apa yang disampaikan Ustadz menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, dan semoga apa-apa yang disampaikan menjadi berkah dan bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Kami dari segenap kru dan tim yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul masjalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.